Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Bayangkan seorang wanita kaya raya berusia 50 tahun terpaksa menikah dengan pemuda tampan yang usianya seumuran anaknya sendiri. Bukan karena cinta, tapi karena janji leluhur yang tidak bisa ditolak. Namun di balik pernikahan itu tersembunyi penghinaan, pengkhianatan, dan luka yang tidak bisa diucapkan. Ia dicintai hanya hartanya, tapi dihina sebagai perawan tua di belakang punggungnya. Dan yang lebih memilukan, suaminya berselingkuh dengan pembantu di rumahnya sendiri. Namun, sebelumnya bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu kita selalu bersyukur atas hidup. Di sebuah kota dataran tinggi yang kaya dengan udara sejuk dan pemandangan mewah, tinggal seorang wanita parubaya bernama Marni. Ia berusia 50 tahun. Meski sudah menua, wajahnya masih bersinar karena perawatan mahal dan hartanya seakan tidak berujung. Ia tinggal di rumah besar bergaya Eropa, lengkap dengan taman mawar dan kolam air mancur. Tapi rumah itu sunyi, tidak pernah terdengar tawa anak-anak atau sapaan hangat seorang suami. Marni belum pernah menikah. Hidupnya hanyalah untuk bisnis dan merawat ibunya yang kini sudah tiada. Namun nasibnya berubah drastis saat datang kabar dari sebuah desa kecil di lereng gunung. Kabar yang membuka kembali perjanjian leluhur yang telah lama dikubur dalam-dalam. Ternyata almarhum kakek Marni, seorang pengusaha besar masa itu, pernah bersahabat karib dengan Pak Reji, lelaki miskin yang hidup bersahaja di desa. Mereka berjanji jika cucu mereka berbeda jenis kelamin maka harus dijodohkan. Janji itu dimateraikan dalam bentuk tulisan tangan di atas kertas tua, lengkap dengan tanda tangan darah dan cap tangan kedua sahabat itu. Dan kini janji itu datang menagih. Datanglah Rega, cucu Pak Raji. Usianya baru 20 tahun, tubuhnya tinggi, berwajah tampan, kulit eksotis, dan pembawaannya percaya diri. Tapi ia miskin, sangat miskin, hidupnya keras, hanya dibesarkan oleh ibu yang menjual gorengan di pasar. Marni sempat menolak, tapi surat perjanjian itu ditemukan oleh notaris keluarga. Dan karena desakan dari keluarganya, terutama paman-paman yang mengincar warisan jika Marni tidak menikah, akhirnya ia pasrah. Pernikahan pun digelar mewah, penuh tamu, tapi hambar tanpa cinta. Di pelaminan, Rega hanya tersenyum untuk kamera. Di balik layar, ia berbicara dingin. "Aku merasa seperti menikah dengan ibuku sendiri," ucapnya saat makeup artis menata jas putihnya. Malam pertama pun sunyi. Marni duduk di ujung ranjang besar mengenakan gaun satin warna ungu. Hatinya berdebar, bukan karena harapan, tapi karena ketakutan akan penolakan. Dan benar saja, Rega hanya melempar jasnya ke sofa, masuk ke kamar mandi, lalu keluar dengan handuk melilit pinggang. "Aku tidur di sofa ya, jangan ganggu aku, jangan sentuh aku, jangan anggap aku ini suamimu." Ucapan itu seperti pedang, menusuk langsung ke jantung Marni. Ia terdiam lalu menunduk. Tidak ada tangis, hanya mata yang sembab saat pagi menjelang. Hari demi hari, Marni berusaha menyesuaikan diri. Ia masak sendiri untuk Rega, menyediakan segalanya yang terbaik, bahkan mengajari etika bisnis dan memberi uang saku jutaan rupiah per minggu. Tapi Rega semakin menjauh. Ia sering keluar malam, pulang pagi, kadang bawa alkohol, kadang hanya diam di balkon sambil menatap langit, lalu tertawa sendiri. Yang lebih menyakitkan, Marni pernah mendengar Rega bicara lewat video call kepada temannya. "Lo harus lihat istri gue bro, perawan tua, mukanya udah kayak jam 8 pagi, mana nafsu gue." Kalimat itu direkam diam-diam oleh seorang pembantu rumah tangga yang tidak sengaja lewat. Namun ia tidak berani menyerahkan rekaman itu, belum sekarang. Di saat Marni mencoba menahan semuanya sendiri, ada satu sosok yang mulai mengganggu keseimbangan rumah tangganya yang rapuh. Seorang gadis muda, pembantu baru bernama Lela, usianya 22 tahun. Cantik, kulitnya bersih, tubuhnya ramping. Awalnya ia hanya bekerja sebagai tukang setrika, tapi kemudian ia mulai sering membersihkan kamar Rega. Dan dari situlah aroma pengkhianatan mulai tercium samar. Di malam-malam sepi, saat Marni terlelap dalam isak diam, suara langkah kaki di koridor semakin terdengar. Lampu kamar Rega terkadang menyala hingga subuh, dan Lela sering keluar dari sana dengan wajah merah dan rambut kusut. Namun semua itu belum cukup bukti.
Marni masih percaya, atau mungkin memaksa dirinya untuk percaya bahwa semua akan berubah. Tapi takdir tidak pernah bersahabat dengan hati yang tulus. Dan ketika Marni memergoki langsung pemandangan yang tidak bisa dimaafkan, seluruh isi dadanya runtuh dalam sekejap. Namun itu akan terjadi. Pagi itu mentari menembus jendela kaca rumah megah bergaya Eropa klasik. Marni duduk di meja makan mengenakan daster satin biru. Rambutnya diikat rapi dan wajahnya tanpa make up. Di hadapannya sepiring roti gandum, segelas jus jeruk dan semangkuk sup ayam hangat tersaji rapi. Tapi tak satu pun disentuh. Sudah 5 hari sejak pernikahannya dengan Rega, rumah itu tetap sepi, dingin, dan tak bersentuhan rasa cinta sedikit pun. Yang ada hanya tatapan asing dan senyum palsu untuk menjaga nama baik keluarga. Langkah kaki terdengar dari tangga. Rega turun dengan hoodie hitam dan celana jeans robek. Rambutnya masih acak-acakan, tapi auranya tetap memikat. Seperti biasanya, ia langsung menuju pintu keluar tanpa menyapa. "Rega, sarapan dulu. Aku buatkan khusus buat kamu," ucap Marni pelan, mencoba lembut. Rega berhenti sejenak menoleh, lalu tertawa kecil. "Aku udah gede, Bu. Maksudku Bu Marni," katanya sambil menyengir. "Aku nggak biasa makan pagi, lagian nggak selera juga." Perkataan itu tajam, sangat tajam, seperti pisau yang ditancapkan dengan senyum di wajah. Marni hanya menunduk dan menyembunyikan luka yang mulai berakar di dadanya. Setelah Rega pergi, Marni duduk terpaku. Ia membuka album foto kecil masa lalunya. Di salah satu lembar terpampang foto hitam putih kakeknya bersama Pak Raji. Mereka tertawa, memegang cangkir teh di bawah pohon jambu, dan di bawahnya tertulis tangan mereka berdua. "Jika cucu kita berbeda jenis kelamin, maka biarlah mereka bersatu, demi menjaga ikatan dua sahabat abadi." Air mata Marni jatuh tanpa suara. Ia tidak pernah memilih hidup seperti ini. Seumur hidupnya, ia menjaga kehormatan keluarga, menolak semua lamaran pria demi menjaga wasiat leluhur. Tapi kini, saat ia dipaksa menikah, justru pernikahan ini menjadi neraka. Di sore hari, Rega kembali. Ia membawa seikat mawar, bukan untuk Marni, tapi untuk Lela, pembantu baru di rumah itu. Lela gadis berusia 22 tahun, baru bekerja 2 bulan. Ia cantik, kulitnya bersih, matanya tajam, dan senyumnya selalu terselip godaan. Awalnya Marni senang ada pembantu muda yang rajin, tapi belakangan Lela mulai bertingkah. Sering berdandan berlebihan, sengaja lewat depan Rega dengan baju tidur tipis atau membawa handuk Rega ke kamar dengan alasan mau bantu rapihin. Marni pernah menegur Lela dengan lembut, tapi Lela hanya tertawa kecil. "Maaf Bu, saya memang begini orangnya, ceria dan aktif," katanya sambil kedipkan mata. Malam itu, Marni duduk di balkon, menikmati angin sejuk sambil membaca buku. Tapi suara tawa dari kamar Rega membuatnya berhenti. Tawa yang bukan milik Rega, tapi tawa perempuan. Langkah Marni pelan mendekat kamar itu. Pintu tidak terkunci. Dari celah kecil, ia melihat Rega duduk di tepi ranjang, tertawa sambil memegang tangan Lela. Mereka tampak begitu akrab, terlalu akrab. "Jangan takut sayang, dia nggak akan berani masuk. Dia itu cuma tua, kaya, tapi lemah," ucap Rega sambil menyentuh pipi Lela. Marni menutup mulutnya dengan tangan. Napasnya tercekat, tubuhnya gemetar. Tapi ia tidak masuk. Ia hanya mundur pelan dan kembali ke kamarnya. Malam itu ia menangis dalam diam. Bantalnya basah, hatinya hancur. Tapi ia masih berusaha percaya. Mungkin Rega hanya iseng, mungkin Lela hanya menggoda, mungkin semua hanyalah salah paham. Keesokan harinya, Marni meminta Lela untuk berhenti bekerja. Tapi Rega marah besar. "Kenapa? Karena kamu cemburu?" "Aduh Bu, jangan lebay. Dia cuma pembantu kok. Aku butuh orang kayak dia yang biasa bantuin aku hal-hal pribadi. Kamu mah udah sibuk sama bisnis aja." Ucapan itu seperti tamparan. Marni ingin bicara, ingin melawan, tapi mulutnya keluh. Ia terlalu lelah, terlalu hancur. Ia hanya berkata pelan, "Aku cuma gak nyaman. Rumah ini harusnya dijaga kehormatannya." Rega hanya tertawa, lalu membanting pintu dan pergi naik motor sport hadiah dari Marni. Hari demi hari, situasi makin memburuk. Rega sering tidak pulang. Lela mulai berani bertingkah seperti nyonya di rumah. Ia bahkan pernah duduk di meja makan utama dan menyuruh asisten rumah tangga lainnya untuk membuatkan teh untuknya. Puncaknya terjadi saat malam ulang tahun Marni ke-51. Ia menyimpan makan malam kecil dengan harapan Rega mau hadir dan duduk bersamanya walau hanya sebentar. Ia mengenakan gaun putih sederhana, memakai parfum kesukaan almarhum ayahnya, dan menunggu.
Jam 7 malam Rega belum pulang. Jam 8 belum pulang juga. Jam 9 pintu terbuka, tapi bukan Rega yang masuk, melainkan Lela dengan rambut kusut mengenakan jaket Rega dan tertawa sambil memegangi ponsel. Aduh Bu, sorry banget ya Mas Rega, katanya lagi nginep nih di villa temennya. Nanti saya sampaikan kalau Ibu nunggu. Tanpa rasa bersalah, tanpa rasa hormat, Marni hanya menatap kosong. Roti di piringnya mengeras, sup ayam menjadi dingin, lilin ulang tahun padam tertiup angin. Dan malam itu, Marni mengunci diri di kamar, tidak menangis, tidak marah. Tapi pikirannya mulai membentuk suatu kesimpulan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mulai menyadari, mungkin ia bukan sedang menikah, tapi sedang dihancurkan pelan-pelan. Namun, apa yang terjadi setelah ini akan jauh lebih mengejutkan. Marni bangun lebih pagi dari biasanya, mata sembab, tubuhnya lemas, tapi pikirannya justru lebih tajam dari sebelumnya. Ia berdiri di depan cermin besar, melihat bayangan dirinya yang selama ini ia abaikan. Wanita itu dengan rambut yang mulai memutih, kerutan di ujung mata, dan hati yang terus disakiti, masih berdiri tegar. Tapi sampai kapan? Ia berjalan ke ruang tengah, melihat-lihat kembali foto pernikahan yang sudah berdebu. Di dalamnya, senyum Rega terlihat lebar, sementara senyum Marni dipaksakan. Hatinya mulai berbicara jujur pada dirinya sendiri. Sudah cukup, bisiknya lirih. Hari itu ia memanggil Darto, supir setianya. Lelaki berusia 40-an itu sudah bekerja sejak ayah Marni masih hidup. Ia orang yang jujur, diam, dan sangat setia. Pak Darto, mulai hari ini saya minta bantuan, kata Marni pelan. Apapun Bu, katakan saja. Marni menyerahkan ponsel kecil. Ini milik pembantu lama kita, Mbak Santi. Dia sempat rekam sesuatu. Saya ingin tahu sejauh mana Rega telah mempermalukan saya. Darto memutar video diam-diam di dalam mobil. Suara Rega terdengar jelas. Gua nikah cuma buat duit bro, bayangin, perawan tua kayak gitu bisa jadi mesin ATM jalan gue. Mana mau gue sentuh dia, jijik banget. Mukanya udah kayak nenek-nenek. Kalimat itu menggetarkan dada Darto. Ia menggertak rahangnya, tapi ia tahu tugasnya bukan marah, melainkan memastikan semua berjalan sesuai keinginan Marni. Hari demi hari, Darto diam-diam mengamati gerak-gerik Rega. Ternyata Rega sering membawa Lela ke hotel mewah di pusat kota, bahkan beberapa kali menginap di villa milik pribadi milik teman-temannya. Semua dibiayai dari kartu kredit yang diberikan Marni. Saat malam, Rega pulang dengan wajah lelah namun puas. Ia menyapa Marni seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Gimana bisnisnya Bu? Untung besar kan? Boleh dong aku minta tambahan limit kartu, katanya sambil tersenyum manja. Marni menatap Rega lama. Dalam hatinya ingin rasanya ia membanting piring yang ada di meja. Tapi ia hanya berkata, limit kamu sudah lebih dari cukup. Rega cemberut, lalu pergi ke kamarnya sambil menggerutu. Dasar nenek pelit. Tidak sampai di situ. Suatu malam, saat Rega sedang tertidur di kamarnya, Marni membuka laptopnya. Ia melihat tagihan kartu kredit yang membengkak. Di dalam daftar transaksi, ada pembelian perhiasan, makan malam di restoran bintang 5, bahkan belanja lingerie di toko mewah. Semua bukan untuk Marni. Esok harinya, Marni meminta akuntannya memblokir semua akses keuangan Rega. Ia tak mau 1 rupiah pun lagi digunakan untuk membiayai penghinaan terhadap dirinya sendiri. Dan benar saja, malamnya Rega pulang dengan wajah kesal. Kenapa kartu gue diblok? Gue malu di depan teman-teman loh. Lah sengaja ya bikin gue malu, teriak Rega. Marni tetap duduk tenang. Uang yang kamu pakai bukan untuk kebutuhan rumah tangga. Itu untuk membiayai pengkhianatan. Rega terdiam. Ia menatap Marni dengan pandangan bingung dan marah. Lo ngintilin gue ya? Lo pasang mata-mata, dasar lo wanita tua gila kontrol. Lebih baik gila kontrol daripada gila hormat tapi menghina istri sendiri. Wajib, jawab Marni pelan tapi tegas. Rega memukul meja. Gue gak cinta sama lo, gue nikah karena terpaksa. Gue jijik tiap ngeliat muka lo. Kata-kata itu menghancurkan segalanya. Marni berdiri, tubuhnya gemetar tapi sorot matanya kuat. Keluar dari rumah malam ini juga, ucapnya dingin. Rega tertawa sinis. Oh, jadi lo mau cerain gue? Bagus, tapi jangan harap ya gue keluar tanpa bawa harta. Marni mengeluarkan sebuah map dari dalam laci. Ini surat perjanjian pranikah. Semua harta tetap milik saya. Kamu gak punya hak atas apapun. Wajah Rega berubah pucat.
Ia tak tahu kalau Marni telah menyiapkan semua ini sebelum pernikahan. Rupanya wanita tua itu tidak sebodoh yang ia kira. Dengan geram, Rega melempar vas bunga dan pergi ke kamarnya mengemasi barang-barangnya. Tapi di malam yang sama, sesuatu terjadi. Lela datang membawa koper kecil. Rupanya ia juga diusir setelah Marni tahu semua kelakuannya. Ia menangis di depan pintu gerbang, memohon agar diizinkan masuk. Tapi Marni tetap tidak membuka pintu. "Mbak, saya nggak ada tempat tinggal," teriak Lela dari balik gerbang. Marni hanya berkata dari jendela lantai 2, "Pergilah, Lela. Kau telah mencuri lebih dari hartaku. Kau mencuri harga diriku." Lela menangis sambil terduduk di pinggir jalan, sementara Rega keluar dengan mobil sportnya. Ia menatap Lela dingin. "Kita udah nggak apa-apa. Lo pikir gue serius sama lo?" katanya sambil tancap gas. Lela terdiam, air matanya mengalir. Di saat ia pikir Rega akan membawanya lari, Rega justru meninggalkannya begitu saja. Dan malam itu, rumah megah Marni kembali sunyi. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa damai. Namun, kisah ini belum usai. Beberapa minggu kemudian, sebuah kejadian mengejutkan mengubah segalanya. Rega kembali, tapi bukan untuk meminta maaf, melainkan membawa kabar yang mengguncang batin Mirna. Sudah hampir 3 minggu sejak Rega diusir dari rumah, Marni mencoba kembali ke rutinitas selamanya. Ia mengurus bisnis properti, menghadiri pertemuan-pertemuan penting, dan sesekali menyendiri di taman belakang rumah. Namun, yang dulu sering ia gunakan untuk menenangkan diri dari dunia luar. Tapi sesungguhnya batinnya masih porak-poranda. Tiap kali duduk di ruang tamu, ia teringat suara tawa sinis Rega. Tiap kali masuk dapur, ia teringat Lela yang sering bergelayut manja pada pria yang dulu ia panggil suami. Dan setiap malam, ranjang besar di kamarnya terasa semakin dingin dan kosong. Tapi Marni bertahan. Ia tahu dirinya sudah cukup lama terpenjara dalam harapan semu. Suatu sore, Marni tengah menikmati teh hangat di teras. Angin sore menyapu lembut wajahnya saat seorang penjaga rumah berlari tergesa menghampirinya. "Bu, ada tamu, tapi sebaiknya ibu lihat sendiri." Marni berdiri dengan perasaan tenang. Ia berjalan menuju gerbang utama. Di sana berdiri seorang pria yang sudah tidak asing lagi, Rega. Tapi kali ini tubuhnya tampak lusuh, bajunya kusut dan wajahnya penuh luka lebam. "Apa kamu datang untuk mengemis?" tanya Marni tanpa ekspresi. Rega menunduk. Ia tampak berbeda. Tidak ada lagi senyum sombong. Tak ada lagi ucapan menghina. Ia hanya berdiri seperti seorang anak yang kehilangan arah. Aku nggak punya siapa-siapa lagi, Marni. Teman-teman aku pergi, Lela kabur bawa semua uangku. Aku dipukuli orang suruhan rentenir karena utang yang aku buat atas namamu. Tapi sekarang mereka tahu kamu udah blokir semua akses. Marni terdiam. Suaranya dalam hati berkata, "Inikah akibat dari perbuatanmu sendiri?" Tapi tak ada satupun kata itu yang ia ucapkan. "Aku cuma minta biar aku numpang tidur di gudang, cuma sampai aku bisa berdiri lagi. Aku janji gak ganggu," pinta Rega dengan suara serak. Marni menatap pria itu, pria yang pernah menghancurkan dirinya. Tapi dalam tatapan itu tak ada lagi cinta. Yang tersisa hanya iba. Ia tidak menjawab, ia hanya memberi isyarat kepada satpam untuk membiarkan Rega masuk. Dan benar-benar tidur di gudang belakang, tanpa ranjang, tanpa selimut, hanya lantai semen dan bantal tipis. Malam itu Marni berdiri di jendela kamarnya, menatap ke arah gudang yang temaram. Hujan turun peran. Ia melihat cahaya lampu remang-remang dari dalam gudang, dan siluet Regan duduk meringkuk memeluk lututnya. Dalam hatinya, Marni sadar, rasa sakit itu belum sepenuhnya hilang, tapi ia juga tahu, ia tidak akan membiarkan pria itu lagi-lagi merusak hidupnya. Keesokan harinya, Marni kembali bekerja seperti biasa. Ia tidak membiarkan kehadiran Rega mengganggu kesehariannya. Tapi sesuatu aneh mulai terjadi. Setiap malam ada suara tangisan dari gudang, bahkan teriakan. Tapi tangisan lirih seperti anak kecil yang ketakutan dalam gelap. Satpam rumah sempat melaporkan bahwa beberapa kali Reja berbicara sendiri. Ia melihat sosok Lela berdiri di pojokan gudang, tersenyum sambil membawa koper. Marni menganggap itu halusinasi, tapi malam keempat sebuah teriakan keras membangunkannya. "Aku nggak salah, aku nggak niat merusak dia. Aku cuma pengen hidup enak, jangan liatin aku begini." Marni turun dengan cepat, memanggil satpam dan asisten rumah tangga.
Saat mereka membuka pintu gudang, Rega menggigil. Tubuhnya basah keringat, matanya liar, dan bibirnya bergetar hebat. Dia datang tiap malam. Dia berdiri di sudut itu. Dia tunjuk aku dan bilang, aku akan merasakan semua yang ia rasakan. Marni menoleh ke sudut gudang. Tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan dan kain pel tua yang tergantung. Aku capek, aku nyerah, aku salah. Tapi kenapa harus dihukum kayak gini? Jerit Rega sambil menangis. Hari demi hari, Rega makin memburuk. Ia mulai bicara sendiri di siang hari. Ia menolak makan. Ia sering duduk di bawah pohon belakang rumah sambil menggores tanah dengan batu. Sampai suatu malam, Rega tiba-tiba menghilang. Semua orang panik. Satpam memeriksa seluruh sudut rumah. Asisten rumah tangga mencari ke seluruh taman, tapi tak ada jejak. Namun, saat fajar menyingsing, seorang petugas kebersihan komplek perumahan berteriak dari arah kolam ikan hias di bagian samping rumah. Tubuh Rega ditemukan mengambang. Tidak dalam kondisi tewas, tapi tidak sadarkan diri. Dengan tatapan kosong, mulut bergetar, dan satu kalimat yang terus diulang-ulang. Marni, maaf, aku cuma mau hidup enak. Aku gak tahu rasanya dihina sebelum aku yang dihina. Marni berdiri di tepi kolam memandangi Rega yang digotong keluar air. Di matanya, tak ada lagi amarah, tak ada lagi bekas belas kasihan. Yang ada hanya diam panjang, dan kepedihan yang semakin dalam. Ia berbalik, melangkah masuk dalam rumah. Sepanjang koridor, foto-foto masa lalu masih tergantung di dinding. Foto pernikahan yang penuh kebohongan, foto keluarga yang tidak pernah menjadi kenyataan. Dan di ujung lorong itu, Marni berhenti. Ia memandangi pantulan dirinya di cermin besar. Tapi kali ini yang ia lihat bukan wanita yang lemah, melainkan seorang yang sudah melewati badai dan tetap berdiri. Namun, cobaan hidupnya belum berakhir. Karena surat misterius yang akan datang di hari keesokannya akan mengubah akhir dari cerita ini. Pagi itu Marni baru saja selesai sholat subuh. Udara masih dingin. Ia membuka jendela kamarnya perlahan, membiarkan embun pagi masuk menyapu suasana hati yang masih kacau sejak kejadian di kolam renang. Rega masih dirawat di ruang perawatan darurat yang disiapkan di rumah. Tubuhnya lemas, tidak banyak bicara. Ia hanya menatap kosong langit-langit dan sesekali menggumamkan kata-kata tidak jelas. Marni sudah tidak lagi menyimpan dendam, tapi luka yang pernah ditanam Rega tetap membekas. Setiap pukul 8 pagi, seorang pria tua datang ke rumah. Ia membawa tas lempang lusuh dan mengenakan baju koko putih yang sudah agak pudar warnanya. Saya Pak Yusuf, dulu teman dekat almarhum kakek Bu Marni. Saya baru kembali dari Kalimantan setelah sekian lama dan saya diminta untuk menyerahkan ini. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat tua yang sudah agak lapuk. Di atasnya tertulis tangan kakek Marni dengan tulisan miring yang nyaris hilang. Untuk Marni, cucu kesayanganku, bukalah jika perjanjian itu benar-benar terjadi. Jantung Marni berdetak lebih cepat. Tangan gemetar, membuka perlahan amplop itu. Di dalamnya sebuah surat panjang dengan tinta biru yang mulai memudar. Ia membaca perlahan dan setiap kalimat terasa seperti palu menghantam hatinya. Marni, jika kamu membaca ini, maka perjanjian dengan keluarga Raji benar-benar terjadi, maka ketahuilah satu hal. Aku tidak pernah ingin kau disiksa oleh janji yang hanya lahir dari persahabatan. Aku menulis perjanjian itu di saat usiaku sudah renta dan aku menyesal kemudian. Kakek ingin kau bahagia, bukan menjadi korban sejarah. Mata Marni berkaca-kaca. Jika laki-laki itu tidak mencintaimu dengan tulus dan jika kamu hanya mendapatkan luka darinya, maka batalkan segalanya. Kakek akan lebih bahagia melihatmu sendiri tapi damai daripada menikah karena warisan perjanjian. Tangan Marni gemetar saat selesai membaca surat itu. Seluruh isi dadanya seperti pecah. Bertahun-tahun ia mempertahankan kehormatan keluarga, menolak cinta dan mengorbankan hidupnya hanya demi janji yang sebenarnya tidak harus ditepati. Ia memejamkan mata lalu menarik napas dalam-dalam. Hari itu juga Marni menemui Rega yang masih terbaring lemah. Di samping tempat tidurnya tergeletak cangkir berisi teh yang tidak disentuh. Marni duduk di kursi rotan, menatap pria itu dengan sorot mata yang tidak lagi menyimpan amarah, tapi lebih kepada rasa iba yang dalam. Rega, aku baru tahu, ternyata semua ini seharusnya tidak pernah terjadi. Rega menoleh pelan, bibirnya kering. Apa maksudmu?
Marni menyerahkan surat kakeknya. Rega membaca pelan dan wajahnya mulai berubah. "Jadi, sebenarnya kita nggak harus nikah?" tanyanya lirih. Marni mengangguk. "Ya, tapi kita sudah terlalu jauh masuk ke dalam dan sekarang kita hanya bisa memperbaiki apa yang tersisa." Rega menangis. Untuk pertama kalinya, air mata itu jatuh bukan karena tekanan, tapi karena penyesalan. Aku terlalu jahat padamu. Aku pikir kamu hanya ingin mengekang aku. Aku pikir kamu sombong, tapi ternyata kamu justru wanita paling kuat yang pernah aku kenal." Marni menatap Rega dalam diam. Hatinya masih terasa perih, tapi ia tahu ia tidak akan membiarkan dirinya hancur lebih jauh. Seminggu kemudian, Marni membuat keputusan besar. Ia menggelar konferensi pers kecil di rumahnya dengan tenang mengumumkan pembatalan status pernikahan secara hukum adat dan agama. Ia mengembalikan nama baik keluarga, bukan dengan cara balas dendam, tapi dengan cara memutus ikatan yang selama ini hanya menyiksa. Rega menandatangani dokumen itu tanpa banyak bicara. Ia tidak lagi memohon. Ia tahu apa tidak akan pernah menghapus luka yang pernah ia ukir di hati Marni. Setelah semua selesai, Marni berdiri di taman belakang. Angin sore berembus pelan. Ia melihat pohon flamboyan yang dulu ditanam oleh ibunya saat Marni masih kecil. Di bawah pohon itu, ia menanam surat kakeknya, dibungkus kain putih dan menutupnya dengan tanah. "Biarlah janji masa lalu ini kembali ke bumi di mana ia berasal," jawabnya pelan. Sementara itu Rega pergi dari rumah besar itu. Ia membawa tas ransel kecil, tanpa uang, tanpa kendaraan, hanya niat untuk memulai hidup baru. Ia pamit pada semua staf rumah tangga dan pada Pak Darto, sang supir yang dari awal sudah tahu siapa Rega sebenarnya. Sebelum pergi, Rega sempat berdiri di depan Marni, wajahnya penuh penyesalan. "Aku gak pantas minta maaf, tapi aku ucapkan terima kasih karena pernah bertahan, bahkan ketika aku menjatuhkanmu berkali-kali." Marni hanya menatapnya sejenak lalu berkata, "Jika kamu ingin menebus semua itu, jangan lewat kata, tapi lewat hidupmu yang lebih baik. Mulailah dari nol, bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri." Rega menunduk dalam, lalu melangkah pergi. Dan sejak itu, Marni hidup dengan damai. Ia tidak lagi merasa sendiri karena luka membuatnya kuat, dan keikhlasan membuatnya utuh kembali. Namun, hidup masih penuh kejutan. Beberapa bulan kemudian, Marni menerima sepucuk surat. Kali ini bukan dari masa lalu, melainkan dari seseorang yang mengaku sebagai adik tiri Rega. Dan isi surat itu akan mengguncang kehidupan Marni sekali lagi. 3 bulan setelah berlalu, sejak Marni melepaskan ikatan pernikahan dengan Rega, hari-harinya kini terasa lebih tenang. Ia mulai kembali mengurus yayasan sosial yang dulu sempat terbengkalai, menyumbang ke panti asuhan, dan sesekali menjadi pembicara seminar perempuan mandiri. Namun sebuah amplop putih dengan capos dari kota kecil di Jawa Timur tiba di meja kerjanya. Pengirim tidak dikenal, hanya tertulis satu nama di pojok kanan atas, Rania Revania. Marni membuka surat itu dengan alis mengernyit. Dalamnya hanya 2 lembar kertas, tapi begitu dibaca, detak jantungnya langsung berubah tak beraturan. "Bu Marni, maaf saya lancang. Saya adalah Rania, adik tiri dari Rega. Kami tidak pernah bertemu sebelumnya. Saya lahir dari ayah Rega yang menikah lagi setelah berpisah dari ibunya. Saya dibesarkan di panti karena ditinggal saat bayi. Tapi baru-baru ini saya tahu bahwa saya punya kakak kandung bernama Rega." Marni duduk perlahan, menggenggam kertas erat. "Beberapa waktu lalu saya bertemu Rega secara tidak sengaja di sebuah rumah singgah. Ia datang dengan baju lusuh, numpang tidur dan makan. Ia tak tahu siapa saya, tapi saya mengenal wajahnya dari foto lama milik ibu pengasuh di panti. Saya melihat dia berubah. Setiap malam ia duduk di taman belakang rumah singgah dan membaca Al-Quran dengan suara pelan. Kadang menangis, kadang hanya diam sambil menatap langit. Dia bilang hidupnya hancur karena tamak, tapi ia ingin berubah. Ia ingin menebus semua kesalahan yang telah ia lakukan pada seorang wanita yang baik hati, yang ia sakiti dengan sangat kejam. Wanita itu adalah Bu Marni." Air mata Marni mengalir perlahan. Ia memeluk surat itu di dadanya. Hatinya berkecamuk. Ada perasaan hangat yang perlahan menyusup ke ruang hatinya sebelumnya beku. Di lembar kedua tertulis alamat sebuah rumah kecil di tepi ladang di daerah Ngawi. Rania menuliskan bahwa Rega kini tinggal di sana, menjadi penjaga musola kecil, dan membantu warga desa membersihkan sawah serta mengajar anak-anak mengaji. Marni tidak langsung membalas.
Tapi malam itu ia duduk lama di beranda rumah menatap langit sambil memeluk kedua tangannya sendiri. 2 minggu kemudian, sebuah mobil hitam sederhana berhenti di tepi jalan desa. Debu berterbangan pelan saat mobil terbuka. Marni turun dengan kerudung abu-abu sederhana dan gamis hitam. Wajahnya bersih, tenang, dan mata itu masih menyimpan luka, tapi juga menyimpan keteguhan. Ia berjalan menuju musola kecil yang hanya berdinding kayu dan beratap seng. Di sana seorang laki-laki sedang mengepel lantai dengan penuh ketelitian. Tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali Mirna melihatnya. Wajahnya pun pucat tapi bersih. Itu Rega. Marni berdiri di pintu tanpa suara. Rega tidak menyadari kehadirannya. Hingga beberapa detik kemudian, saat ia menoleh, tubuhnya membeku. "Marni?" Suara itu lirih gemetar. Marni tidak menjawab. Ia hanya menatap laki itu dengan dalam dan diam. Lama, sangat lama, hingga akhirnya Rega bicara lagi. "Kalau kamu datang untuk marah, aku siap, Marni." Marni berjalan pelan ke arah bangku kayu di sudut ruangan dan duduk. Suaranya pelan tapi tegas. "Aku tidak datang untuk marah." Rega menunduk dalam. Ia duduk di lantai menatap tanah. "Aku pikir aku sudah siap mati, tapi ternyata aku belum pernah benar-benar hidup." Marni menarik napas panjang. "Aku baca surat dari Rania, dan aku ingin melihat sendiri apakah Rega yang dulu aku kenal masih tinggal di tubuh yang sama." Rega mengangguk pelan. "Aku tahu aku gak bisa menghapus semua yang sudah terjadi, tapi aku tahu ingin hidup dengan benar, meski tanpa harta, meski tanpa siapapun." Sunyi menyelimuti ruangan kecil itu, hanya suara angin dan langkah kaki anak-anak kecil yang melewati menuju masjid di ujung jalan. Akhirnya Marni berdiri. "Aku tidak datang untuk membuka luka lama, tapi jika kamu ingin menebus, lakukan dengan cara ini. Tetaplah di sini, ajarkan anak-anak ini agar tumbuh jadi manusia yang baik. Jangan tinggalkan tempat ini hanya karena aku datang." Rega berdiri, air matanya jatuh. "Kau masih memberiku kesempatan setelah semua itu?" Marni tersenyum samar. "Aku hanya ingin kita tidak mati dalam kebencian." Marni melangkah keluar dari musola. Saat ia berjalan menjauh, Rega bersujud lama di lantai. Tubuhnya bergetar hebat, bukan karena takut, tapi karena hatinya yang selama ini gelap akhirnya disentuh cahaya yang paling murni. Beberapa tahun kemudian, Marni dikenal sebagai sosok dermawan yang membangun sekolah gratis untuk anak-anak yatim. Ia tidak menikah lagi, tapi hidupnya penuh cinta. Cinta dari anak-anak yang memanggilnya ibu, dari para janda tua yang ia bantu, dan dari semua orang yang tidak pernah ia tolak. Sedangkan Rega tetap di desa itu. Ia tidak pernah kembali ke kota. Namanya dikenal sebagai Ustadz Rega, seorang pria muda yang bertaubat dan mengabdikan hidupnya untuk memperbaiki setiap langkah yang dulu ia salahkan. Dan di suatu sore yang senyap, saat matahari mulai turun ke balik bukit, seorang wanita tua berkerudung duduk di kursi taman sambil tersenyum memandang langit. Ia tidak punya pasangan hidup, tapi hatinya tidak lagi kesepian, karena ternyata pengampunan yang ikhlas adalah cinta paling tinggi yang pernah manusia berikan. Tamat. Pesan dari kisah di atas adalah jangan pernah memaksakan cinta atas nama tradisi, karena cinta yang tumbuh dari ketulusan akan jauh lebih berharga daripada ikatan yang lahir dari perjanjian lama. Kadang luka datang dari orang yang paling dekat, tapi ketegaran dan keikhlasan hati mampu mengubah duka menjadi cahaya. Maaf bukan berarti lemah, tapi menunjukkan bahwa hati yang kuat bukan untuk membalas dengan dendam, melainkan yang mampu memberi jalan untuk taubat. Harta tidak pernah menjamin kebahagiaan, dan masa lalu tidak menentukan masa depan. Yang paling penting adalah keberanian untuk berubah dan kesungguhan untuk menebus setiap kesalahan dengan kebaikan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah penuh makna ini, ayah, bunda, dan sahabat cerita rakyat. Kalau kisah ini bisa menyentuh hatimu, jangan lupa ya untuk klik like, tulis komentarmu, dan tentu saja subscribe ke channel ini agar kita bisa terus berbagi cerita yang menyentuh jiwa dan menenangkan hati pastinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.